Jombang merupakan salah satu kabupaten yang cukup ternama di Provinsi Jawa Timur. Dilintasi oleh Sungai Brantas, salah satu sungai terbesar di Pulau Jawa. Jombang berbatasan dengan Kabupaten Kediri, Mojokerto, Lamongan, dan Nganjuk. Namun, siapa sangka di balik itu semua, Jombang justru memiliki sebuah tempat yang terkenal sangat angker bagi sebagian masyarakat, dan dipercaya oleh sebagian orang bahwa tempat tersebut bisa dijadikan tempat ritual pesugihan, kenaikan pangkat atau jabatan. Banyak pelaku ritual yang justru datang dari luar Kabupaten Jombang untuk tujuan-tujuan tertentu. Bahkan tidak jarang pelaku ritual datang dari luar Pulau Jawa. Dan inilah Medelek Jombang. Medelek merupakan nama sebuah dusun yang berada di tepi jalan tol Trans Jawa. Sebuah jalan tol yang saat ini telah menghubungkan dari kota Cilegon, Provinsi Banten sampai dengan Probolinggo dan Malang di Jawa Timur. Medelek bisa ditempuh berkisar 1 jam dari kota metropolitan Surabaya. Medelek sangat terkenal bagi sebagian kalangan pelaku spiritual. Namun, kebanyakan pelaku spiritual yang datang ke sini justru untuk dengan tujuan pesugihan. Medelek tidak asing bagi warga Jombang sendiri, dan adalah Mbah Pono, salah seorang sesepuh yang dipercaya sebagai juru kunci lokasi ritual tersebut. Bersama salah seorang sahabat Kapten Ray yang sangat tidak asing lagi, yaitu Sang Explore. Kapten Ray dan Sang Explore mencoba mengupas sekilas tentang Medelek ini. Nama lengkapnya Supono gitu. Supono, tapi tak panggil aja Mbak Pono lebih enak. Di saat proses pengambilan gambar video ini, saya mencoba menggunakan kamera inframerah dengan harapan bisa mendapatkan fenomena di lokasi yang sangat terkenal angker ini. Terdapat beberapa titik yang sangat disakralkan di dalam komplek pemakaman Medelek ini. Yang pertama adalah kuburan dari Mbah Lurah yang bernama Mbah Tirto. Mbah Lurah merupakan seorang yang menjabat sebagai lurah atau kepala desa di saat masih dalam masa penjajahan Belanda. Dan Mbah Pono adalah cucu dari mendiang Mbah Lurah tersebut. Mbah Lurah dimakamkan bersama sanak kerabatnya di dalam satu atap di komplek pemakaman Medelek ini. Bersanding dengan kuburan Mbah Lurah ini, terdapat kuburan yang dipercaya adalah istri dari Mbah Lurah. Dan kurang lebih seperti inilah tampilan makam dari Mbah Lurah Tirto. Memang terkenalnya dengan tempat pesugihan tempat ini. Tapi kalau sampai sekarang ini masih mikir pesugihan kan tentang berarti tetap damel tunggal. Nah, ini namun ngomong los mawon nggih gimana ben mboten sekiranya nopo sing perlu kula skip mawon. Terus sih tak pesugihan itu tetap damel tunggal nopo mboten. Tapi ingatan mboten nggih. Situ banyak. Situ banyak nih. Iki telepon ngucap.
keliru pengucap. Atas ngene iki. Mbah, mbok dikek dhuwit saka mati. Kepo sugih, Mbah. Iki karo Lintun ya. lintun. Lalu, tempat yang disakralkan lainnya adalah sebuah tempat yang mirip dengan sumur. Seperti yang kita lihat bahwa di sini terdapat banyak bunga atau sekar dalam bahasa Jawa. Berikut dengan sesajen-sesajen yang ditata di pinggiran bibir bangunan yang berbentuk sumur ini. Dan ini membuktikan bahwa sangat banyak pelaku ritual yang datang ke tempat ini. Bentuk sumuran itu ditata melingkar oleh batu bata dan tanpa direkatkan dengan semen secara beraturan, sehingga lebih menambah kesan mistis tempat ini. Tempat ini dipagar dan diberi atap yang terbuat dari seng dan sebagian berselimut terpal berwarna biru. Menurut kepercayaan sebagian masyarakat, tempat ini diyakini adalah tempat bersemayam Ki Ageng Gede Medelek. Konon, sosok inilah yang biasanya menampakkan diri dengan wujud pria bertubuh besar dan berjubah putih. Terkadang juga menampakkan diri berwujud berupa seekor macan putih. Niki Nyatane napa leres niki niku tempat yang paling angker. nggih. Angkerin niku pripun? Mungkin sedikit. Angkere nggih, kadang-kadang ngeten iki tok. Saged maca. Macane wong gedhe Masa wujud asli. asli macan, wujud asli tapi mbok macan. Tapi ya ini kata temenan. Kemudian di sini terdapat sebuah gentong yang berukuran sedang. Menurut Mbah Pono, air dalam gentong ini berfungsi untuk membilas para pelaku ritual sebelum masuk ke titik-titik sakral dan sebelum memulai rangkaian ritualnya. Atau lebih singkatnya, mereka harus bersuci dengan air sebelum memulai ritual. Konon, air di dalam gentong ini juga bisa mendatangkan hal tertentu seperti membuka aura positif tubuh, keberkahan, dan lain sejenisnya. Akan tetapi semua itu saya kembalikan kepada kalian. Dan di sini Kapten Ray beserta Cak Bolang kembali mengingatkan bahwa Kapten Ray dan Cak Bolang hanya menampilkan video ini untuk menambah wawasan saja dan tidak menganjurkan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan apapun. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya pohon-pohon besar yang mengelilingi komplek pemakaman Medelek ini semakin menambah kesan mistis dan aura-aura angker. Tetapi semua itu saya kembalikan kembali kepada para pecinta-pecinta konten horor. Kalian bisa menilai sendiri tentang komplek pemakaman Medelek yang sangat terkenal di dunia spiritual. Para pelaku spiritual biasanya berziarah dulu ke kuburan Mbah Lurah sebelum menuju ke titik-titik sakral yang lainnya. Dalam ceritanya, Mbah Lurah ini terkenal sangat sakti di zamannya. Konon, Mbah Lurah ini memiliki ilmu kebal dan kesaktian lainnya yang sungguh luar biasa. Bahkan begitu saktinya sampai-sampai Belanda pun gemetar jika berhadapan dengan Mbah Lurah ini. Oleh karenanya, banyak peziarah yang sangat mensakralkan kuburan Mbah Lurah ini sebelum akhirnya mengunjungi titik lain di lokasi makam Medelek ini. Makam Mbah Lurah yang juga berdampingan dengan kuburan warga yang lainnya ini nampak berbeda, dan perbedaannya tentu sangatlah mencolok. Walaupun mungkin
Bentuk kuburannya sama dengan kuburan warga yang lain. Di makam Mbah Lurah ini, kalian bisa menjumpai kembang atau bunga berikut sesajen yang diletakkan oleh para pelaku spiritual yang datang ke kuburan Mbah Lurah ini. Sesajen dan bunga-bunga atau kembang sebagai bentuk sesembahan diletakkan oleh para pelaku spiritual sejatinya di beberapa sudut pemakaman Mbah Lurah ini berdampingan dengan pemukiman warga. Bahkan hanya beberapa meter saja dari pemukiman warga ke komplek pemakaman Medelek yang sangat terkenal angker ini. Bano kalau pengen tanggal tak daerah ini asli nih, niki kan makam umum. Nggih. Makam umum. Napa makam umum sak meten? Napa makam umum hanya sebatas begitu? Nggih pas nika tok. Mriku mawon. Boten niku enten Niki gang ada. niku enten gangnya. Nggih. Niki pun tambahan iki. Oh tambahan di wakaf lah itu. Tambahan wilayah makom. Nggih. Terus mriki Ngriki niku umum. Pribadi. pribadi Niki sak niku niku pribadi 2 hektar. 2 hektar ini gadane sinten? Kadane nggih kalih kula nggih putu. Tujuh nggih. Nggih, kalih kula. Nggih nggih. Nek kalih Mbah Lurah niku Beluran nggih wau. buyut menan. Buyut nggih. Lalu, apakah sebenarnya bangunan yang mirip sumur ini? Dan apa yang sebenarnya terdapat di situ? Lalu, sejak zaman apakah bangunan ini berdiri sehingga sampai sebegitunya para peziarah mensakralkan bangunan ini dan meletakkan sesajen-sesajen dan kembang untuk melakukan ritual? Mari kita simak dengan seksama kisah dari Mbah Pono terkait bangunan yang berbentuk mirip sumur ini. Selebihnya, kalian bisa membuat kesimpulan sesuai sudut pandang kalian masing-masing. Tetapi, alangkah baiknya kita tetap saling menghormati. Asal usul boto tertata niki nggih. Ya niki kan kalau pengen tangkep ya. Nah, terus sak derenge niki kan datar ngeten. Nggih. Datar wit Nika wit kaya niku. dinding nggih, ana dinding. Terus niki yang noto ini kan jenengan. Nggih. Boto niki noto jenengan. Nggih. Nggih. Nyambak lho. Noto nyambak. Nonton iki. Tujuannya nopo nih? Tujuane napa? Tujuan Damel tengeran. Tengeran. Tengeran kene gawe Mbah. Kadung diutuk iku. Piye nang blimbing. Nggih. Sarene blimbing pun tuwa. Nggih. Pun ewen taun iki. Gapuk Akhirnya terus terus pun rubuh lah niki jam tengeran. undang tengeran. Tapi ya kadang-kadang sing ngomong niku kadang niku pun yang sekawan iki. Sing ngomong tiang Banten, kayak pertama tiang Bojonegoro. Nggih, yang Bojonegoro. Macam-macam tiang Banten. Nggih. Panjangnya pripun? Terus melalui niki tas niki tiang ini. Terus bisa terlari. Nggih. Maksudnya sanjangnya pripun? Terus ini ki toyone penuh. Toyo niku penuh. Penuh toyo terus ini. Teng dalaman niku penuh toyo. Penuh toyo. Lah kula ngeten. Saya menik ngomong isu temen aja. Nggih. Ojo aku bujui. Nggih, nggih. Wong iki aku sing gawe. Nggih. Cep ben wani ngomong. Niku tiang-tiang ngoten niku tiang ahli spiritual ta pripun? Nggih, halis itu lah. Anget. Nggih, nggih. Sampan sanjangi wong iki kula sing gawe ngoten nggih. Ojo kok kakan ngomong aja. Aku sing gawe. Saya ngomong ono banyune. Nggih. Saya menik bujui. Nggih. Bujui aku. Kali kula tak nih Nggih. ngomong ini. Kayak ngeten kali kula tak. Ojo bujui kok mereka. Nggih. Terus cep turun ngomong. Dan sudah kena ada spiritual. Nggih. Bandeng ya ada spiritual. Ngomong itu terus kayak dalam ya Mbak pantun Mbak. Nggih. Berarti pun ahli ya Bu. Ahli poso nopo ahli
tirakat nek ahli ya. Kok bener itu jelas betul to. Mbano lah koyo ini kan sumur gawen lah ibaratnya Nggih. sumur gawen koyo nang tenger ya. Nggih. Kira-kira mengundang kemusyrikan enggak? Anu apa mah? Mau ten Takutnya kan mikirannya tiang-tiang sing anak-anak mboten nggih. boten. Ini kita ngetak. Ini kita denger. Karena apa musik? Musiknya maksudnya tiang-tiang ku nawang nah kan enten sing beto napa? Batu sing digamel jimat sing Ngapunten iki. nggih nggih nggih. Niki pun sampai sing ngepek sak kemudian. Nggih nggih. Ben ngarah. Jan gemulih niku Nggih nggih. ben ngarah, ben balik malih. Mari mriki malih. Nggih. Rebudi. Yang kan balik akan tapi pun. Boten nggih balik malih. Misalkan kalau botos tunggal, Nggih. botone mangke benjinge pun mriki malih. Nggih. Tapi kadang niki kula nggih heran ya. Kula nggih pun kamu percaya wong. Nggih nggih nggih. Oh, apa rek? Boto kok ya balik maneh. Kula ngaten. Nggih nggih. Iya, Pak. Dek ini aku ngamek foto sak mene iki lho, Mbak. Sing utun iki lho, Mas. Nggih nggih nggih. Kau iki aku di. Kayak sampean aku ben ngamek foto tak kene kene kok. Tak golek kae. Nggih. Kula nggih ben percaya kadang. Padahal jenengan ki ambek sing masang lho niki. Nggih. Kadang niku ben percaya. Ben percaya napa? Kowe gak bujuk ya aku ya. Kula ingat. Oh, boto ya kan nyawone, san gawa ya gak ngarah balik. Tak ngeten aku. Bano lak selama niki nggih. Jenengan pun nganter tiyang pun awonan. Nggih. Enten tiyang napa mboten sing pun sing wis nyoto antuk Nggih. jenengan diwenehi ato. Ben purun, Mas. Maksudnya pun pernah. Kula ben purun. Ngomong sampeyan sugih nggih. Nggih. Kula sampeyan kayak dhuwit. Kula niku ben purun. Mboten purun. Karena dhuwit kok niku bentuk gak ada. Lho, niku duit kowe iki. Lha dhuwit napa, Pak? Dhuwit kok niku. Kula tak mikir. Misalkan ngaten nggih, kula ten mriki Nggih. terus tiba-tiba dianggap pesugihan ngaten nggih. Nggih. Terus kula sukses. Nggih. Kula jenengan kula wenehi arto. Nggih. Maksud niku duit. Ben purun. Kalau dhuwit niku dhuwit kok niku. Oh, duit kowe. Nggih. Nek dhuwit kok itu ben purun. Oh. Setiap tiang niku sampeyan sugih sampeyan aja sampe sampeyan kayak dhuwit aku mau. Alasannya napa, Mas? Kula ngrasane. Apa? Jaluk dhewe kok karuan. Nen Oh, nggih nggih. nggih. Wong putune mesti gak dikeki. Kemun mungkin lah Nggih nggih. nek aku putune. Nggih. Alasannya ngoten nggih. Asan kula ngoten. Aku lalu gak gelem ya. Apa? Dimane sampeyan sugih, aku gak kei dhuwit nang piro mung kei. Aku njaluk dhewe kok tak kei dhewe. Wis kaya tengok-tengok turu mangan. Nggih nggih. Wen sempeng lanjeng-lanjeng kuwi nanti sak aku. Tapi kan padha dhuwit kok IP ngene kan. Ana apa? Lah kula nembe krungu-krungu nggih wau teng ngajeng. Niki enten pernah ditingali atau diwakan iki. Tiyang. Nggih. Lah iki kok Itu. Kemriki lho iki. pinten pakaran Di miliaran. miliaran. Atau Tapi niku mboten cah dipikir Kang. buat kan ini. Penting. Umpamanya sama ini pun jadi kayak ini buat ini pun di rota. Nggih nggih. Kemriki nggih. Itu. Siapa yang pengen jas? Kalau pengen ke sini aja. Niku uang kertas atau uang pripun? Bana? Kertas. Aku penasaran guys. Di kertas ini kalau kertas duit yang bank. Nggih nggih nggih. 1 juta. Kalian ya juta.
kula sing penasaran mungkin. Nah, terus mriki niku emang bener kerajaan napa pripun? Nggih, niku bener sih. Lah niki aku sebenarnya cerita nek sing ngoten bener sing tidak sing bener bukti niku bener. kula sebenarnya ngeten Mbak No. Banyak yang pengen tak tanyakan tapi kula mboten sempat nggih, kaya enten sing nglarang ngoten. Maksudnya iku kaya tahan. Lah niku niki napa leres sebuah kerajaan goib ngoten. Tapi nek saya ngerti ya. Nggih. Tapi niku goib. Nggih goib. Hanya sekejap mata. Ini pendopo. Pendopo. Tapi pendopo niku nek wong ini yang bangun itu kok enggak. Maksudnya itu Pendopo nih kan regane sih Mas. nggih. Kau jati nih. Nggih. Lah nek tuku jati nanti ya wis kae. Nek Oh, jenengan pernah ningali. lho ketingali, diketingali. Ente semari nih enggak. Ketingali malu. Buat kok foto kata. Nggih. Nek mriki pendopo agung lho. Pendopo agung. Pendopo termewah ya agung. Perusahaan. Bimbing. Nek nanti blimbing. Nggih, bimbing. Niku mboten Mayan. kula tok sing ngomong ngoten mboten kula tok. Mboten ngelon. Tapi nek sing ketinggal niku. Ngoten niku lho. Bisa nyata di suku teman. Kita tak ni mboten kei, Nggih. mboten kei napa-napa. Katok tan ketinggal niku anu nggih diceluk niki sanjane. Nggih. Sanjane patus niku lho. Kembang sebujo tiyang diceluk iki terus pendopo. Kula nggih guyu sih. Nggih. Kok batin kula niki batin tau mboten ngucap lho. Misale mboten enten tata cara unggah-unggune mboten sopan wonten lho maksudnya niku. Lah niku. Mboten semram ya. Intinya dimanapun tempatnya teman-teman perilaku itu yang diutamakan. Walaupun tempat ini dianggap sakral ataupun angker, semua itu kembali lagi sama orangnya masing-masing ya. Iya. Gimana ya? Seperti itu. Mungkin ini karena pembahasan lebih dalam akan memakan waktu teman-teman. Saya mencari sepintas-pintas saja yang perlu saya tanyakan. Banyak yang ingin saya tanyakan, cuma ada sesuatu yang terhalang. Tidak tahu. Karena tempat ini saya itu nggih, mana nggih. Menurut jenengan mawon niki sampan yang sebenarnya tempat ini perlu napa mboten dibahas kang ngeten niki, Mas? Perlu. Alasan Perlu napa? napa? Nggih, umpama kene rusak di sing dandani. Rusak enten dandani. Nggih, niki nek akhire iki kan klebu museum ya. Ngoten. Enten laporane kan enten tata cara dhewe-dhewe, Mas. Mboten semurah. Niki nek Mboten nyandak kula. Maksudnya pripun? ning umpama niki nek enten laporane, Nggih. terus ngene ceritane. Mesti kan. Ini niku kaya trawulan nih Kak. Terowulan. Ah, ini kok Nggih. dibahas aja. Oh, istilahnya situs ya. Situs sejarah ngoten. Nggih, Oh. niku gak ngoten. Lah nek jarang ngeten kan nggih sak-sake niki. Tapi lah niki situs sejarah no mboten. Mas? Nggih mestine. Oh. Terus sejarah. Tapi mboten sing ngurusi Oh, terlantar. terlantar lah. Sakit kula cilik sampe kula jeluk mbani lho. Nggih. Di kawit kula niki. Kawit kula niki tok niku ben pager-pager mboten enten. Mboten enten nggih. Mboten enten. Napa, Mbak? Ikat niki tok. Nggih. Kita sih pager mboten enten. Biak-biak niku. Ya, nggih. Kadang ini untungnya Mas. Nggih. Untungnya mboten kewan sing kedul-kedul kaya dicacak kabeh niki. Nggih. Kok kok ada wedhus sing mriki mangan ngene. Masa ngerti wedhus niku. Nggih. Lah mending ngerti ya. Oke, buat teman-teman mungkin hanya sebatas ini aja ya. Aku nggak bisa nerusin karena sesuatu kalau ngerasa
Mboten enak nggih Mbak No. terserah sampai Nggih. niku mukul mboten sing kula sumerepe nggih kerja Arab Nggih. sing mboten nggih mboten Nggih. Wina kula guru lah Nggih, nggih. garune kuro Nggih, nggih. ini jenenge tiang karo Baiklah kawan-kawan sekalian, itulah tadi sekilas tentang Medelep. Sebuah tempat yang sangat dipercaya bisa dijadikan tempat untuk ritual pesugihan, kenaikan pangkat, dan hal-hal yang lainnya. Video ini kami buat hanya untuk menambah wawasan saja bahwa banyak orang-orang pelaku spiritual yang datang ke sini hanya untuk tujuan tertentu. Akan tetapi, kita seyogianya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal apapun. Intinya, dimanapun kita berada, maka kita harus tetap menjaga kesopanan, kearifan lokal, dan tetap menghormati adat istiadat serta budaya orang lain. Saya Kapten Ray mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menyimak video ini dari awal sampai terakhir. Dan saya mendoakan semoga kita semua diberikan rezeki yang halal dan thayyibah serta melimpah sehingga kita semua terhindarkan dari hal-hal negatif dari segi duniawi ataupun dari segi agama. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan tentunya semoga bisa menambahkan kekuatan iman kita semua. Saya Kapten Ray mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sleep tight, sleep well, and have a nice dream. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.